Selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan setiap pagi dari GKJ Condong Catur, edisi Kamis 3 November 2022. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam istirahat kami semalam. Dan saat ini Tuhan menganugerahkan hari baru yang indah bagi kami semua. Pagi ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami, mengerti, dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema pagi ini adalah penundukan diri. Dengan bahan bacaan diambil dari Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 yang akan dibacakan oleh Adik Asto. Silakan Adik Asto. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Adik Asto. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23, dengan jelas dan tegas Tuhan Yesus menyatakan bahwa akan ada banyak orang di dalam gereja yang melayani dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka percaya dan meyakini bahwa mereka adalah hamba Tuhan Yesus Kristus. Namun sesungguhnya Kristus tidak mengenal mereka. Mengapa demikian? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, Allah senantiasa menyediakan kemampuan bagi kita semua untuk memiliki akal budi, hati, kecerdasan, kepandaian, keterampilan, dan lain sebagainya, sehingga kita dapat melakukan aktivitas pelayanan di gereja atau di jemaat dengan baik dan bagus. Namun kadang kita lupa dan terlena bahwa semua itu berasal dari Tuhan, anugerah Tuhan dan milik Tuhan. Dan kemudian kita beranggapan bahwa keberhasilan di dalam aktivitas pelayanan adalah sebagai hasil jerih payah dan upaya kita. Kita biasanya akan merasa menjadi hebat dan lebih pandai dari orang lain, bahkan bisa menghakimi orang lain. Motivasi aktivitas pelayanan kita bergeser dari ucapan syukur untuk kemuliaan Tuhan menjadi untuk kemegahan pribadi. Inilah yang kemudian membawa kita menjadi semakin jauh dari Tuhan, dan Tuhan tidak lagi mengenal kita.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bisa sangat giat dan semangat melakukan aktivitas pelayanan baik di gereja, di lingkungan jemaat, dan di masyarakat. Namun jika itu kita lakukan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, lupa bahwa kemampuan kita juga sumbernya dari Tuhan, pasti aktivitas kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak mengenal kita. Segala aktivitas pelayanan kita harus kita lakukan dengan melakukan penundukan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan taat melakukan kehendak Bapa yang di surga. Lihat ayat 21. Jangan menggunakan keberhasilan dalam pelayanan sebagai standar untuk menilai hubungan kita dengan Kristus. Tapi lakukanlah segala hal dengan menundukkan diri dan mentaati segala kehendak Bapa yang di surga. Bukan aku, sekali lagi, bukan aku yang bermegah, tapi tiada lain adalah untuk kemuliaan Allah, karena Allah adalah sumber segala kemampuan yang kita miliki. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami dapat melakukan sikap menundukkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dan taat melakukan kehendak-Mu. Karena Engkau adalah sumber segala sesuatu, sumber segala kekuatan dan kemampuan kami dalam aktivitas pelayanan kami yang kami lakukan. Perbaharuilah pola pikir kami sehingga semua aktivitas yang kami lakukan bukanlah untuk kemegahan pribadi kami, tapi itulah wujud ucapan syukur kami atas anugerah-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus doa ini kami haturkan. Amin.